dipersembahkan oleh silakan. Gimana ya saya ngomongnya ya? Waduh, lepaskan aja lah. Tadi kan bicara tentang pasangan, ya kan? Ya. Mengenai berat badan, mengenai pakaian di rumah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau menurut dokter dan para ahli di sini, kalau pasangan capres dan cawapres, kita melihat keharmonisasiannya dari sisi apa? Apakah saling eye contact-nya sering? Kemudian yang seperti apa gitu? Kayak lebih gampang pasangan biasa deh pasangan capres sih Nah, capres. karena itu aku tiba-tiba tadi terbersit. Oh iya ya, karena saya masih bingung menentukan pilihan yang mana. Sebut nama. Zoya dulu silakan. Kalau saya sih ngelihatnya dalam konteks psikologis itu sebenarnya adalah compatibility gitu. Jadi apa yang menjadi kekurangannya si capresnya itu bisa nggak dipenuhi oleh cawapres sama wakilnya. Itu compatibility gitu. Karena kalau pasangan mah lebih gampang gitu kan, berapa banyak tatapan mata, holding hands dan sebagainya kan itu tidak berlaku gitu untuk pasangan presiden. Tapi kalau buat presiden yang bikin di sini susah adalah compatibility mereka itu memang apa ya? Problematiknya ada, terus compatibility-nya juga sama-sama saling terpenuhi. Memang susah sih ini tiga pilihan ini menurut aku ya secara pribadi gitu. Butuh waktu. Karena gini, sama seperti suami istri, ada namanya kompatibilitas seksual. Iya. Artinya, sejauh mana suami istri tersebut memiliki pandangan yang sama terhadap seksualitas. Apakah mereka melihat itu sebagai cara untuk mengekspresikan keintiman. Nah, itu butuh waktu. Pernikahan setahun 2 tahun itu nggak akan bisa. Butuh waktu untuk bisa kompatibel. Nah, termasuk juga mungkin nggak mereka pasangan kompatibelnya? Intinya Pasangan seperti capres panci ini. dengan tutupnya. Iya. Kompatibel nggak? Compatible-nya seperti itu. Kalau dua-duanya panci-panci nggak ada tutupnya, nggak bisa. Oke, singkat saja Bang Hensat. Yuk. Pasangan capres ini bukan mereka yang menentukan sendiri, mereka dipilihin, dipaksa menjadi satu pasang. Oh, Nah, Kawin paksa ya? Dia susah. Banyak kan Tapi kawin paksa minimal ya, Bang? dari mungkin yang Anda anggap pemaksaan itu bisa ada upaya kan untuk kemudian mengharmonisasikan gitu Iya, kan tapi hubungan. maksud saya Kemungkinan yang paling ini cari yang memang bukan besar kawin gitu. paksa, Ya. tapi proses menuju cinta-cintaan itu, berusaha untuk saling mengerti itu, waktunya sangat terbatas. Nah, itu dia. Jadi memang agak sulit. Akhirnya bisa membuat pengamat politik kita menyerah. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya ke box yang tersisa. Udah boleh vulgar lagi belum nih? Oke, silakan Mbak Zoya nomor berapa? Sesuai akta kelahiran saya 7. 7, kita buka box nomor 7. Angka menyenangkan. Kepo plus 62. Nah, oke. Bahaya nggak nih kepo? Silakan, saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan audiens yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan. Siapa yang kamu mulai? Baik, sebutkan nama dan langsung saja singkat pertanyaannya seperti apa. Nah, dari tadi kita ngebahas dewasa nih. Saya masih bingung, dewasa sebelum waktunya itu apa ya, Dokter Boyke? Nah, Dokter Boyke jawab, dewasa sebelum waktunya itu apa, Dok? Begini, namanya kedewasaan nih, ini jagonya ya. Ada yang maksudnya tuh bisa dari si fisik. Dia udah pubertas apa enggak gitu loh. Telat nggak pubertasnya. True. Ya, sehingga kita bisa menentukan oh ini dia sudah pubertas, dia sudah memasuki melewati masa anak-anak, pancaroba kemudian menjadi dewasa muda. Ya. Tetapi harus dipikir juga adalah sisi psikologinya. Meskipun dia udah pubertas tapi kelakuannya kayak anak-anak, masih manja, masih begitu, itu nggak kita sebut sebagai orang yang dewasa. Oleh karena itu dewasa itu harus meliputi masalah fisik, masalah emosional, bahkan spiritual, ya dan juga masalah jiwanya juga gitu loh. Jadi kita bisa menilainya seperti itu, termasuk dalam menilai seksualnya. Ya, termasuk dalam masalah seksualnya. Karena banyak juga saya misalnya pasien yang umurnya udah gini kok titik-titik erogennya juga nggak tahu. Nggak paham, Iya kan? nggak Coba belajar. tanya sama pasien-pasiennya Mbak Joyce. Banyak hal yang seperti itu. Makanya dalam kesempatan ini juga kita ingin mengetahui bahwa masalah seksual itu juga suatu masalah yang penting. Bukan hanya untuk perkawinan saja, tapi untuk yang muda-muda ini untuk menjaga diri. Kan banyak sekarang kan beredar di YouTube yang one night stand lah, malah jadi pelakor tuh bangga. Misalnya hal yang kayak gitu kan berarti secara seksual dia tidak matang, dia menjatuhkan, membahayakan diri. Jadi kalian yang muda-muda nomor 1, please tetap saya ngomong jangan melakukan seks bebas. Lakukan seks setelah menikah. No free sex ya, bayar ya. Tuh. Catat ya teman-teman, catat tepuk tangan.
Baik, penanya kedua silakan. Biasa dibayar. Baik, jadi terkait dengan pembahasan yang pertama tadi mengenai perawatan skincare seperti adanya serum anti-aging, kan itu apakah boleh juga laki-laki menggunakan perawatan kecantikan, perawatan skincare seperti perempuan pada umumnya? Apakah hal itu tidak akan menimbulkan atau memunculkan suatu perilaku yang menyimpang? Seperti itu. Oke, silakan Dokter Haikal. Ini saya gemes banget ya. Gemes Oke, banget nih. silakan Dok. Cowok Keluarkan, Dok. perawatan Skincare metroseksual. itu genderless. Saya juga. Ya, skincare genderless ya. Skincare itu melindungi kulit dan untuk kesehatan kulit. Laki-laki yang memandang laki-laki pakai skincare has to itu be tidak okay maskulin, to taking care berarti yourself. dia adalah laki-laki yang memiliki maskulinitas yang rapuh. Yes. Ya. Fragile Kenapa? masculinity. Karena kalau dia tidak merawat kulitnya, oke, simpelnya dia nggak pernah pakai sunblock, maka dalam rentang waktu tertentu dia akan berisiko Aging. terkena Kanker kulit. bahkan lebih cepat menuanya gitu loh. Jadi laki-laki perempuan butuh perawatan kulit skincare, karena skincare ini seperti kita menutrisi kulit kita, seperti kita ngasih makan tubuh kita. Jadi kalau ada laki-laki yang melihat laki-laki pakai skincare itu lebay atau nggak maco, itu laki-laki yang rapuh maskulinitasnya. Enggak, kalau rapuh secara maskulin sih enggak ya. Tapi? Rapuh Enggak, secara mungkin. finansial mungkin banyak. Nah, tapi mungkin ini Itu persoalan lain. Mungkin yang Kalau dimaksud adik tadi, karena banyak Ya. dari lingkungan kita yang justru sering memperhatikan seperti itu, tapi jadinya Kebablasan. justru maskulinitasnya kita lihat Berkurang. bahasanya apa ya? Kurang maco lah. Iya gitu loh. Makanya jadi saya pikir perlu campaign untuk itu Ya, gitu loh, bahwa edukasi. itu Bang Isa dulu. kebutuhan skincare itu Iya. untuk laki-laki mulai kita tahun biasanya berapa ya? pembersih muka doang kan. Bahkan sejak dia balita pun, sejak balita butuh sunblock kan untuk Bahaya melindungi loh sunblock kulitnya. tuh. Apalagi kita tinggal di iklim tropis. tropis. Gitu. Jadi gini, ibaratnya kita mandi pakai sabun nggak? Pakai kan? Dia masih pakai sabun Supaya batang apa? loh. Itu perawatan. Sumpah, gue traveling sama dia nggak bisa pakai sabun cair. Supaya sehat kulitnya kan? Seperti Kalau temukin sih. Udah gitu kan. minimal pakai pelembab dan sunscreen. Iya. Itu sudah Itu minimal. perawatan ya. standar Iya, banget. standar. Kalau Cuci pelembab muka yang nggak usah pulang. beli itu ada nggak yang dari Ya itu aja. Natural. Kamu motong Natural. itu daun apa lidah buaya Hah? kan diinikan gosok kemudian di muka. gosok ke Pelit muka. amat Itu sih lu. murah meriah. Yang penting selalu harus ingat bahwa kulit harus diberikan anti selain muka, ultraviolet. apalagi selain muka? Selain tangan semua tubuh. Semua kulit lah. Rambut pun harus dirawat. Kenapa Bang Coki diam aja? Apakah sudah memenuhi syarat Udah ngerti dari kriteria dulu. menjaga diri dengan perawatan? Oh dia Coba, merawat tipsnya diri. apa kalau Bang Coki? Jangan ngomong loh. Kalau misalnya kesini pun lu sabar sendiri. Sabar dok. Ngomong dong. Baik, jadi begini. Oke, gimana kalau Gue kan coba lihat. Tohan? Sabar dong. Tahan. Jadi begini, saya apresiasi dulu pertama. Karena penelitian itu kan sesuai dengan zamannya. Iya. Tapi yang kedua kelemahannya di edukasi. Makanya karena orang kurang edukasi, orang jadi gampang menghakimi. Iya. Karena dia kurang informasi kan. Betul. Tapi soal kerapuhan tadi saya kurang setuju. Karena ada beberapa orang yang profesinya bukan ke arah penampilan. Bagi dia makan yang baik, gizi cukup, olahraga, tidur cukup itu udah cukup buat dia. Sehingga belum memprioritaskan perawatan wajah. Kalau saya orangnya moderate. Tapi jujur, kalau bukan karena istri saya tidak akan pakai perawatan. Perawatan saya juga standar, sunblock dan lembab. Nah, Tapi itu setahun sekali. Tapi bagaimana Bang Coki? Wah, kayaknya Bang nggak Coki. begitu deh Coki. Kalau aku ngelihat kamu dandannya lebih gila lagi bawa alat sendiri Enggak, dari rumah. Bang Coki tapi melihat misalnya ada pria yang benar-benar sangat memperhatikan penampilan dengan melakukan perawatan dan skincare-nya itu juga lengkap tuh gimana? Saya Nah, Mbak memandang Yona, positif.
pertanyaan itu yang sebenarnya maskulinitas rapuh tuh kayak begitu. Jadi maskulinitas rapuh itu bukan tanda iri gitu, tapi maskulinitas rapuh itu adalah gini, kalau kita nyaman sama laki-lakian kita mau pakai baju pink juga nggak apa-apa kan? Betul. Gitu misalnya. Mau pakai baju merah misalnya kayak Liverpool. Tapi nggak masih apa-apa banyak kan? sih Mbak Zoya, benar. Misalnya. Baju. Enggak, tapi gini ya, gini kalau ini gue bukan yang offense ya, tapi saya tuh merasa skincare dan perawatan tubuh itu nggak diperlukan karena saya nggak diedukasi untuk itu. Iya, exactly. Itu jujur benar. Mungkin selama ini stigmanya skincare itu untuk penampilan, padahal intinya untuk kesehatan. Betul. Itu. Oke, tepuk tangan. Tadi Oke. Coki ada yang kurang satu. Apa? Ya kan tadi apa aja karena istrinya kan untuk perawatan dan apa lagi tadi? Setahun sekali. Iya, perawatan. Oke. Apalagi yang Karena dia yang setiap hari itu berdoa. Ya, ini memang rajanya doa ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya menemukan pasangan suami istri yang sudah menikah umur 14 tahun dan 15 tahun karena dulu di daerah melakukan hubungan seks melalui udel. Karena mereka tidak tahu. Dipersembahkan oleh